Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ramadan, dengan NIM 412101000079. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Studio Perancangan 1 dari bangunan struktur atas hingga struktur bawahnya. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini ada bangunan yang kita desain, itu ada hotel dengan jumlah lantai ada 5. Total tinggi bangunannya ada 22,4 meter. Lokasi bangunannya di Kediri dengan sistem strukturnya dual sistem SPRMK. Sini ada di lantai satunya, ini lantai 2, lantai 3, ini lantai 4 dan 5-nya sama. Lalu ini adalah denah atapnya, tampak depan, tampak samping. Nah, ini yang pertama. Nah, selanjutnya ada analisa struktur menggunakan etaps. Beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung struktur lain ada di SNI 1727 tahun 2020 dan tata cara perencanaan ketahanan gempa struktur bangunan gedung dan non gedung ada di SNI 1726 tahun 2019. Yang selanjutnya ada spesifikasi material dengan mutu baja tulangan FM 400 MPa dengan D lebih dari 13. Modulus elastisitas baja ada 200.000 MPa. Untuk betonnya ada di tabel selanjutnya. Di sini ada modulus elastisitas beton ada 4.700 FC. Nah, ini ada tabel FC-nya. Yang pelat memakai 35 FC, balok dan kolam memakai 40 FC. Lalu selanjutnya ada pembebanan. Yang pertama ada beban mati. Beban mati dalam perencanaan gedung hotel ini meliputi beban mati berat sendiri atau dead load, beban mati tambahan atau super dead load. Yang pertama ada beban mati sendiri atau dead load. Merupakan seluruh komponen elemen struktur bangunan yang terdiri ada atas pelat, balok, kolom, dan dinding geser. Beban mati akan dihitung secara otomatis oleh etas dengan menggunakan berat jenis material beton 24 kN per meter kubik dan jenis tulangan 78,50 kN meter kubik. Selanjutnya ada SIDL atau beban mati tambahan. Beban mati tambahan adalah berat komponen non-struktural brick. Nah, di sini ada daftar beban mati tambahan pada gedung hotel yang kami desain. Yang pertama ada keramik dan spesi dengan beban meratanya 1,10, lalu ada menggantung langit-langit, plafon, instalasi ME, beban dinding, beban jendela pintu, dan dekorasi, dan beban plaster pada ubin atau beton dengan total beban SIDL 4,6. Lalu ada beban untuk yang lantai atap. Sini ada penggantung langit-langit, plafon, instalasi ME, lapisan kedap air, dan dinding parapet dengan total beban SIDL 0,53. Lalu ada beban hidup, yaitu beban yang terjadi akibat penggunaan gedung yang berasal dari barang atau orang yang dapat berpindah tempat hingga mengakibatkan perubahan dalam pembebanan lantai atap. Beban hidup terdapat pada tabel 41 SNI 1777 tahun 2020. Yang dipilih adalah beban merata. Berikut adalah daftar beban hidup pada bangunan hotel. Ini di sini ada tabel beban hidupnya, ada koridor lantai lain, semua ruang kecuali tangga dan balkon, jalur evakuasi, gudang, atap, lobi, kursi dapat dipindahkan, ruang pertemuan, lantai podium, balkon, dan dek, jalur untuk akses pemeliharaan, ruang toilet, ruang publik, koridor ruang publik, ruang makan dan restoran, garasi, pinggir jalan untuk pejalan kaki, jalan melintas kendaraan, dan lahan untuk truk-truk, tangga dan jalan keluar, pekarangan, dan teras, hingga ruang laundry, lift, ruang mesin AC, hingga pegangan tangga dan sistem pagar pengamanan. Lalu selanjutnya ada beban gempa. Beban gempa ini dapat diakses di link ini di RSA Puskim 2016. Berikut tabel parameter respons spektranya dengan periodenya 20 detik. Ini spektrum yang kami dapatkan di kota Kediri. Selanjutnya ada kombinasi pembebanan. Kombinasi pembebanan ini mengacu pada SNI 2847 tahun 2019 pasal 921.
Nah, ini kombinasi pembebanan yang kami buat. Ada 18 kombinasi pembebanan, di mana DL itu beban mati, LL itu beban hidup, QEX ini beban gempa arah X atau spek X, yang QE ini arah beban gempa dinamis arahnya atau spek Y. P itu faktor reduksi, itu redundansi. SDS itu parameter percepatan spektrum respon desain pada periode pendek. Nah, ini hasil dari perhitungan yang 18 kombinasi pembebanan yang ini. Selanjutnya ada bab 2, perencanaan elemen struktur. Yang pertama ada perencanaan pelat. Perencanaan awal dimensi pelat mengacu pada perbandingan bentang panjang atau LD dengan bentang pendek atau LX sebagai berikut, dengan beta L panjang dibagi L pendek. Jika beta lebih dari 2, tipe pelatnya satu arah. Jika kurang dari 2, maka pelatnya dua arah. Nah, ini untuk pelat satu arah. Sistem pelat satu arah diartikan sebagai elemen pelat yang memiliki kecenderungan mentransfer beban hanya satu arah. Perencanaan satu arah mengacu pada SNI 2847 tahun 2019. Ketebalan seluruh pelat atau H tidak boleh kurang dari batas minimum pada tabel 2.1 yang di bawah ini. Nah, ini ada tabel tebal minimum pelat satu arah. Ada tumpuan sederhana, L minimumnya 20, ujung menerus 24, kedua ujung menerus 28, cantilever 10. Selain itu, tebal pelat rencana minimum yang disyaratkan pada SNI 2847 2019 adalah 120 mm. Ini ada perencanaan pelat dua arah. Nah, ini contoh perhitungan pada pelat satu arah dengan contoh LE-nya 4500, LX-nya 1500. Ini untuk rumus mendapatkan betanya, LY per LX sama dengan 4500 dibagi 1500 sama dengan 3. Kenapa ini plus seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau hasilnya jika beta lebih dari 2, maka itu jadi plus satu arah. Ini kan hasilnya 3, maka ini plus satu arah. Untuk mendapatkan tebalnya, rumusnya L dibagi 24 dengan 62,5. Karena tebal minimum pelat itu 120, maka 65 ini dibulatkan ke 120. Nah, ini tabel perencanaan pelat satu arah pada bangunan yang kami desain. Nah, ini contoh perhitungan pelat dua arah dengan LY 4300, LX 2250. Rumusnya sama kayak tadi, LY per LX didapat hasil 1,91 di bawah 2. Makanya ini jadi pelat dua arah. Untuk tebalnya sama, rumusnya ini yang digunakan. Hasilnya 87,76 ini karena sama seperti sebelumnya, tebal minimum pelat itu 120, maka jadi dibulatkan ke 120 mili. Ini tebal perencanaan awal pelat dua arah pada bangunan yang kami desain. Ini selanjutnya ada perencanaan pelat lantai 1 sampai atap. Sama semua. Selanjutnya ada perencanaan balok. Perencanaan untuk balok non prategang yang tidak bertumbuh pada atau menekat pada partisi atau kondisi lain yang mungkin rusak akibat letusan yang besar. Ini ada tabel 5, ini tabel minimum balok. Di sumbernya SNI 2847 tahun 2019. Ini ada perencanaan balok T. Perencanaan balok yang digunakan untuk balok T adalah balok yang pengecoran dilaksanakan bersama dengan pengecoran pelat lantai atau monolit, sehingga pelat beton diperhitungkan sebagai sayap dari balok dengan lebar sayap tertentu. Secara umum, balok T dibagi menjadi dua, yaitu pinggir, eksterior, dan L. Balok L di interior. Balok T. Nah, ini lebar, yang ini untuk menghitung lebar efektif ini menggunakan 3 rumus ini, kemudian dicari yang terkecilnya. Ini untuk balok L, sama untuk mencari lebar efektifnya menggunakan 3 rumus ini. Nah, ini contoh perhitungannya. Dengan L 4500 didapat H-nya 243 dibulatkan ke 300 karena tinggi minimal balok itu 300 mili. Dan B-nya itu H per 2, 150 dengan tebalnya 120. Nah, untuk mencari B ini menggunakan 3 rumus ini, kemudian setelah didapatkan B1, 2, dan 3-nya, diambil B terkecil. Ini kan B2 yang terkecil lah 960, maka B-nya yang diambil 960 untuk yang ini.
Ini tabel perencanaan balok T untuk bangunan yang kami desain. Lalu untuk balok L juga sama. Untuk nilai H-nya 4.500 bagi 21, hasilnya di bawah 300, maka dibulatkan ke 300. Untuk B-nya itu sama H per 2, jadi 150. Untuk T-nya 110. Ini sama seperti yang tadi, B1, B2, B3 pakai rumus ini. Lalu diambil BE terkecil. Nah, ini kan untuk BE terkecil lah kan. Ini B1 untuk 375, B2 720, B3 2050. Maka diambil B1 yang 375. Nah, ini tabel perencanaan awal balok L yang kami dapat, yang kami buat. Ini balok perencanaan balok lantai 1 sampai atap. Lalu ada perencanaan kolom, yaitu AG atau luas penambang kotor harus lebih besar dari PU per FC aksen. PU per 0,35 kali FC aksen. PU-nya itu beban total yang bekerja pada kolom, FC-nya itu ketekan kolom. Ini tributary yang kami gunakan, areanya 4,4 kali 4,5 meter. Sini ada yang terkena area tributary ini ada balok induk 1, B1, B2, B3, B4, balok anak 1, 2, 3, 4 juga. Didapat beban berat matinya totalnya 75,43 kN. Lalu SCDL-nya terdapat langit-langit, plafon, dinding parapet, dan instalasi ME dengan didapat bebannya 17,22 kN. Lalu berat beban hidupnya atap 19 kN. Lalu beban total pada lantai atap ini 111,66 kN. Yang ini untuk beban lantai 1 sampai lantai 5. Nah, ini hasil dimensi kolomnya. Ini sebelum dikoreksi, jadi setelah lewat bab 3 dan 4 ini ternyata ada koreksi yang menjadikan kolom ini menjadi 700 kali 700 mili ya. Jadi kolom yang dipakai itu bukan 400 kali 400, jadi 700 kali 700. Ini perencanaan kolom lantai atap ini kolomnya. Lalu selanjutnya ada bab 3 modelisasi struktur. Pertama ada dimensi dan elevasi. Ini untuk langkah awal banget ya buat etap sini. Yang pertama file, terus new model. Lalu unitnya diganti dulu ke KNM sehingga grid data story digambarkan satuan meter. Lalu ini masukin grid only. Terus number of story-nya, typical story height, bottom story height-nya. Lalu hasil dari grid ini terdapat pada gambar ini. Lalu klik kanan pada window untuk edit grid data untuk mengedit gridnya, sedangkan untuk mengubah story data klik kanan pada window untuk pilih edit story data. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini define grid data, ini story datanya. Ini kita story 1 untuk base 1, 2, 3, 4. Ini untuk atapnya. White-nya karena satu lantainya 4 meter, ini jadi 4. Next. Nah, ini tampilan awal ketika ini sudah diubah semua. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk materialnya, ini masuk ke define, lalu ke material properties, maka muncul window define material, lalu pilih add new material, lalu isikan material property data sesuai. Nah, ini mutu beton, mutu betonnya ini belum diubah ya, ini seperti yang di awal tadi FC 35 kalau tidak salah ini untuk beton ini. Nah, ini untuk FV nya untuk baja untuk FV 400. Next, untuk penampangnya, untuk membuat balok T, yang pertama define, terus frame section. Pada option define property data, pilih add T, maka muncul edit box T section. Pada option material pilih FC30. Ini juga FC-nya belum diganti ya. FC35 atau 40 tadi yang di awal itu.
sesuai material yang telah dibuat. Sisihkan section name ini contoh untuk balok induk T1. Nah, ini seperti ini. Ini balok induk T1 dengan total lipnya 300. Ini 150 ke 150 berarti. FC-nya sesuaikan lagi. Lanjut, selanjutnya ada reinforcement data pada balok. Pada option konkret klik reinforcement, maka akan muncul edit box reinforcement data pada option design tipe. Pilih beam dan pada option concrete cover to rebar center atau selimut beton isikan 0,4 karena lebar selimut beton itu 0,4 ya. Untuk top dan 0,4 buat bottom seperti terlihat pada gambar 3.8 ini. Lalu kembali pada edit box di section pada option property modifier, klik set modifier maka akan muncul analysis property. Lalu isikan moment of inertia buat 2 dan moment of inertia 3. Seperti gambar samping lah pokoknya ini. Next, ini terisi seperti ini dari SNI semuanya ya. Nah, ini contohnya yang sudah dibuat dari BAL 1 sampai balok anak sampai balok induk semua rilisnya dari T sama L. Nah, ini buat kolom. Kolom sama kurang lebih ke define frame section, lalu pada option define add rectangular karena bentuk kolom kan rectangle ya, makanya rectangular. FC-nya juga 40 sesuai yang di awal. Nah, ini kolomnya juga karena sesudah revisi kolom diganti jadi 700 x 700, maka di sininya name-nya K1 700 x 700 untuk FC-nya 40. Nah, ini depth sama weight-nya ngikutin yang di bentuk kolomnya karena 700. Nah, ini harusnya 700 depth-nya dan weight-nya juga 700. Lanjut. Ini next aja. Oh, ini nggak bisa, maaf. Nah, lanjutnya ini untuk reinforcement data pada kolom. Seperti ini. Yang ini analisis property modifier faktor pada kolom. Ini juga CMI 0,7. Lalu selanjutnya ada pembuatan elemen pelat lantai. Yang pertama, yang ini masih yang kolom ya. Ini jangan dikira pelat ini. Selanjutnya ini pelat lantai. Yang pertama, define, lalu wall slab deck, lalu wall atau slab atau deck ya, lalu pilih add new slab karena kita belum pernah bikin plat sebelumnya, makanya ini new. Lalu muncul wall slab wall atau slab edit section. Lalu isikan section name-nya dengan S120 harusnya ini untuk plat lantai pada material LFC 30. Nah, seperti ini S120 karena tebal pelat kita 120 mili, FC35 ini juga tebal ini 120. Nah, ini juga untuk analisis stiffness modification factor-nya. Nah, ini untuk pelatan tadi kita bikin S120. Lalu selanjutnya ada pemodelan struktur. Penggambaran elemen struktur akan dimulai dengan penggambaran kolom, balok, plat, dan terakhir elemen dinding geser. Pemodelan kolom yang pertama ini atur all story ini biar semuanya kena story 1 sampai lantai atap ini, makanya kita pakai all story. Kalau kita pakai yang one story, kita akan menggambar di satu story saja. Kalau similar story ini kita menggambar dari misalnya lantai 3 ke bawah, lantai 3, 2, 1 itu yang kita gambar. Makanya kita pakai yang all story biar kita sekali gambar semuanya ikut kena juga. Ini klik kolom in region pada menu bar di sini. Lalu muncul pilih ke kolom yang sudah kita buat tadi di section materialnya ke K700. Selanjutnya tinggal digambar pakai drawline yang bentuknya kayak gini. Nanti kalau di sini dibuka ketahuan. Nah, udah gambar, tinggal digambar. Jadi seperti ini hasil penggambaran baloknya.
Oh sorry, ini balok ya, ini masih perencanaan balok. Nah kurang lebih cuma sama sih, kurang lebih balok sama kolom itu sama, gambarnya sama, cuma kalau balok kita gambar di sini, kolom yang ini. Nah, selanjutnya ada plat dan void. Penggambaran plat ini sama kurang lebih, klik draw-nya yang seperti ini, yang berbentuk kotak ini. Lalu pilih, nah ini harusnya ke F120 yang section material plat yang sudah dibuat sebelumnya. Nanti di sini berubah ke S120. Nah, ini cara gambarnya kita harus di plan view atau ke base. Selanjutnya, nah ini akan menjadi seperti ini. Ini yang X ini tuh void atau lift. Ini tangga karena nggak ada platnya, karena lambang X gini, dan ini lift karena di lift juga tidak ada plat. Nah, ini hasil akhir dari penggambaran plat lantai dan voidnya. Nextnya ke peletakannya. Peletakannya itu menggunakan jepit. Nah kalau gambar peletakan itu harus di plan view. Cara mengubah plan view-nya gini, view, set plan view, select plan level terus ke base. Nah bikinnya jangan di all story, bikin di one story aja, di paling story paling bawah. Nah ntar kalau sudah jadi seperti ini. Ini kalau kayak gini berarti udah di add peletakannya. Selanjutnya ada beban mati tambahan. Ini loadnya SIDL 4,6 kN untuk yang lantai 1 sampai 4. Yang untuk lantai atapnya 0,53. Nah, ini kalau udah di input akan menjadi seperti ini. Ya kan, ini untuk beban atapnya 0,53, 1 sampai 4-nya 4,6. Untuk beban hidupnya sama seperti tadi, sign, cell, or area, load, terus uniform. Terus 1 sampai 4-nya beban live-nya 4,79, beban atapnya 0,96. Nah, ini kalau udah di input datanya. Lanjut ke beban gempa statik. Pilih menu define, static load case, isikan beban mati atau dead, beban tambahan SDL, beban hidup live, dan beban gempa spec X dan spec Q-nya atau EQX sama EQE-nya. EQE-nya seperti di bawah ini. Selanjutnya ini hasil dari EQX dan EQE-nya. Nah, ini untuk beban dinamisnya. Pilih pada menu bar, terus define response spectrum case, add new spectrum, ubah scale faktornya spec X untuk U1, spec Y untuk U2. Seperti ini. Nah, ini scale faktor ini didapat dari perhitungan di bab 1. Ini untuk yang spec Y dan spec X dan spec Y ini masih sama perhitungan di sini. Cuma nanti di bab selanjutnya akan ada koreksi untuk perhitungan spektrum ini. Lalu ada kombinasi pembebanan. Untuk caranya itu ke define load combination, add new combo, lalu muncul load combination data. Isikan pada load combination data com1. Com1 ini kombinasi 1 pada load kombinasi tipe, pilih add, lalu isikan define kombinasi sesuai dengan kombinasi beban yang ditambahkan. Sebagai contoh, mengisahkan kombinasi beban untuk kombinasi 10 seperti gambar berikut. Nah, ini kombinasi 11. Ini untuk tabel load combination data. Ini untuk define load combination-nya, ini ada kombinasi 1 sampai 18 seperti yang kita hitung sebelumnya. Lanjutnya ada bab 4 ke periode fundamental. Periode fundamental ini berisikan faktor scale gempa, gaya geser gempa, dan simpangan antar lantai ya. Pertama ada periode fundamental. Kita untuk T-amin ini rumusnya seperti ini. T-max seperti ini. Nah, ini untuk menentukan CU-nya, karena SS kita itu lebih dari 0,4 ya, makanya kita pakai CU ini dari sini dari bab sebelumnya
sudah dicari, didapat lebih dari 0,4, hasilnya 0,6 atau berapa gitu saya lupa. Hasilnya 1, jadi untuk pakai CU-nya, CU untuk perhitungan ini 1,4. Ini dari bab 1 0,69 fds. Nah, untuk CT dan X, nah ini tergantung nilai CT dan X ini tergantung struktur apa yang kalian desain. Karena yang tugas kami itu desain rangka beton pemikul momen, maka CT yang dipakai sama X-nya seperti yang sudah diberi tanda merah ini. Selanjutnya ke etapsnya. Untuk periode fundamental struktur pada etaps dapat diperoleh dari display, show table, analysis result, modal information, building, lalu modal information terus tabel, lalu ke modal partisipan mass ratio. Seperti ini kalau di etapsnya. Nah, ini hasilnya. Dilihat pada tabel di atas, partisipasi massa ragam terkombinasi lebih besar dari 100%, yaitu arah X sebesar 100% dan Y sebesar 100%. Nilai periode struktur etaps pada mode 1 yaitu 1,13 ini dengan dominasi transaksi arah X sebesar 74,49% yang ini. Dan pada mode 2 1,049 periodenya ini dan dominasi arah Y sebesar 70,15 yang ini. Nah, ini periode fundamental arah X 1,13 detik, ini 13 detik, dan arah Y-nya 1,49 detik ketika sudah di running. Nah, ini perhitungannya masuk. Syarat pertama tidak terpenuhi sehingga pada etap jumlah mode ditambah hingga memperoleh 100%. Jika sudah maka langkah analisis selanjutnya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat tersebut, maka periode terstruktur dapat ditentukan. Dalam perhitungan periode struktur dibutuhkan data sebagai berikut. ST1 ini 0,4 dari tabel. Ini dari tabel SNI 17/6/2019, CU-nya dari CU, CT, dan X itu dari tabel sebelumnya. Ini CT, X, CU-nya. Ini CU, CT, dan X-nya. Nah, kan sudah didapat. Sama, nah ini tinggi struktur sama tinggi total bangunan tuh beda ya. Ini tinggi struktur tuh tinggi strukturnya saja, 20 meter. Nah, kalau udah ketemu semuanya, ini kita bisa ngitung T amin dan T max-nya. Untuk T aminnya tinggal masukin angka ya, CT dikali H N pangkat X. CT-nya 0,0466 kali H-nya 20 pangkat X 0,9, dia dapat 0,690. Untuk T max-nya sama, masukin angka dia dapat 0,966. Nah, sehingga tidak boleh melebihi T max dan tidak kurang dari T amin. Untuk penentuan periode fundamental yang akan digunakan harus memenuhi syarat berikut. T amin lebih kurang dari T etaps, kurang dari T max. Untuk RX-nya 0,690 kurang dari 1,242 lebih dari 0,966 benar. Untuk ininya sebagai berikut. Maka untuk T max yang dipakai 0,966. Ini untuk gaya geser gempa. Rumusnya V CS kali W. Untuk V ini gaya geser seismik, CS-nya koefisien respons seismik, ditentukan dalam bersamaan, W-nya berat seismik efektif. Ini CS ini tidak boleh melebihi CS max, ini rumusnya, dan tidak boleh kurang dari CS min, ini rumusnya. Ini 6, lebih besar dari 0,9 G. G itu gravitasi, maka CS sama dengan ini. Ini untuk keterangannya R faktor modifikasi respons, sedangkan IE faktor keutamaan gempa. Ini di etapsnya besar beban gempa saat yang bekerja pada struktur dapat digunakan pada etaps dengan menginput user koefisien pada auto lateral load saat proses input static load cases untuk gempa arah X dan Y. Data yang dibutuhkan adalah parameter geser atau CS. CS ini ya, parameter geser.
0,083 dan eksponen K yang ditentukan jika T sama dengan 0,5 maka K adalah 1. Jika T 2,5 maka K adalah 2 dan jika T di antara keduanya maka dilakukan interpolasi. Karena T yang diperoleh 0,966 maka informasi K adalah sebagai berikut. Dia dapatkan K-nya 1,116. Ini ada define static load cache name. Ini user define seismic loading arah X, ini arah Y-nya. Nah, ini untuk cara menampilkan story share-nya kayak gini. Display show table, analyze result, building output, building table, story share. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil tabel dari gaya geser gempa statik EXY atau spek X dan ini yang EQX, EQX atau spek X itu ini EQY atau spek Y. Ini faktor skala gempa. Skala gaya ini rumusnya di lateral frame kali 0,85 kali V per VT. V-nya itu geser dasar prosedur gaya lateral ekuivalen, VT-nya geser dasar kombinasi ragam yang disyaratkan. Nanti skala simpangan antar lantainya rumusnya 0,85 kali CSV per VT. Nah, ini tabel faktor scale faktor arah X-nya dan ini arah Y-nya. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, scale faktor itu diganti ketika sudah menemukan scale faktor gempa X dan Y-nya. Nah, ini diganti sesuai angka yang kita dapatkan. Ini untuk arah X-nya 2098. Ini untuk arah Y-nya 2062 yang ini. Next, untuk simpangan antar lantainya rumusnya ini CD per E bagi I. Ini nah kita akan sebagai berikut. Nah, ini simpangan antar lantainya. Kita kategori risikonya memakai yang semua struktur lainnya. Yang pada etap caranya di etap itu ke display, show table, analysis result, displacement data, lalu ke story drift. Nah, ini untuk tabel story drift RX dan Y-nya. Ini tabel simpangan yang X nya dan ini yang Y. Nah, ini kalau dibuat grafik jadi seperti ini. Sebenarnya ini oke, cuman tidak terlalu mepet menurut saya nih, karena ini simpangan izinnya di sini dan ini di ketinggian 1000-nya mepet sini. Cuma nggak apa-apa lah, ini oke. Yang penting dari simpangan X dan Y-nya tidak melebihi simpangan izin yang ini. Next ke desain struktur. Sama ada desain kolom berupa longitudinal reversing dan tulangan sengkang. Ini di etapnya caranya ke desain concrete frame design, display design info ke rebar percentage. Nah, ini hasilnya kalau udah di run ke rebar percentage. Nah, ini hitungannya lokasi kolom A2 tipe kolom ke1, dimensi kolomnya 700 nah ini yang ini udah diganti. Nah, ini luas penampangnya didapat 450.000 mm, persentase kolom pada atap 100%. Nah, ini untuk rumus kebutuhan tulangan, asumsi tulangan diameter D40, makanya ini D40. As tulangannya didapat 1256 mm. Jumlah tulangan ini rumusnya kebutuhan tulangan dibagi as tulangan. Nah, ini 4.900 dibagi 1256, 4 buah as yang dipakai. Ini rumusnya didapat segini, lebih dari kebutuhan tulangan atau oke. Untuk desain as yang dipakai dibagi luas penampang atau 5/24 bagi 5.024 dibagi 450.000 atau 1,3%. Jadi tulangan pada A2 adalah 440. Untuk perhitungan lainnya yang ini tulangan kolom yang
tulangan longitudinal kolom yang sudah kami hitung. Ini tulangan sengkang kolomnya, kolom pemujudin di etaps. Caranya ke desain, concrete frame design, display design info, ke shear reinforcing. Hasil desain kolomnya seperti ini. Nah, ini rumusnya. Output dari etapsnya 1,1, asumsi diameter sengkangnya 214, jumlah kakinya 2, as sengkangnya didapat 307,72 mm. Kebutuhan tulangan rumusnya kuat geser kali 100 per as sengkang didapat 0,3282. Sengkangnya 100 per kebutuhan tulang dapat 304,673. Nah, ini ada syaratnya. Jika jarak rencana kurangnya jarak sengkang dapat sebesar 200 meter, 200 mm. Ini jika lebih dari 200 mm. Jika jarak rencana kurang dari 75 meter, maka diameter rencana 75 sampai 100 mm. Dan jika jarak rencana pada tumpuan dan lapangan sebesar 200 mm atau di 10 sampai 200 mm. Nah, ini tulangan sengkang kolom yang sudah kami hitung. Dan selanjutnya ada desain balok. Nah, ini cara mewujudkan tulangan longitudinal balok di atap. Yang pertama ada ke desain, concrete frame design, display ya, desain info, lalu ke longitudinal reinforcing. Nah, ntar kalau udah di run begini. Nah, ini contohnya ya, ini untuk story 2 BI T5, ini output etapnya sebagai berikut nih, 1621. Untuk tumpuan kiri lapangan juga 1621, tumpuan kanan juga 1621. Untuk mulir diameter 16 didapat 283,39 mm. Tulangan minimum didapat asmin digunakan asminnya 1621 mm kuadrat. Ini untuk tulangan daerah kiri rumusnya ini hasil ini dibulatkan ke atas jadi 6. Jadi jumlah tulangannya pakai 6, ini juga 6 untuk tumpuan kiri, jadi 22 jadi 6 ya, 6. Jadi 33 atas bawah. Tulangan utama di lapangan ini jika dibulatkan jadi 6 sama juga yang kanan juga jadi 6 juga. Nah, ini hasil perhitungan longitudinal balok yang sudah kami buat. Lumayan banyak. Next. Nah, ini tulangan sengkang balok. Buat tulangan sengkang balok otomatis diketahui etap dengan cara desain, terus ke concrete frame design, display design info, lalu ke shear reinforcing. Hasil desain balok ntar kalau udah di run hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini untuk menghitung tulangan geser. Ini 1,8 dari output etapsnya, output geser. Lalu ada asumsi untuk diameter sengkang, jumlah kaki, dapat as sengkangnya 157 mm kuadrat. Kebutuhan tulangannya rumusnya kuat geser kali 100 dibagi as sengkang didapat 1,1146. As sengkangnya 100 per kebutuhan tulangan atau 100 per 1,1146, 87,22. Maka dia menjarak 75, ini dibulatkan ke bawah 75 ke lipatan 25, jadi 50, 75, 100 begitu. Kelipatannya 25. Ini sama untuk daerah lapangan. Hasilnya sengkangnya kan 104,667, maka dibuatkan ke 100. Yang tumpuan kanan 60, ini beda dari yang lain. Nah, ini kalau sengkang ini dibulatkannya ke bawah, makanya ini kenapa ini enggak ke 100, 90 ke ini malah ke 75 jaraknya. Nah, ini hasil semua balok sengkang yang kami hitung. Lalu selanjutnya ada desain plat. Tulang plat dapat dihitung berdasarkan momen ultimate yang terjadi. Kalau di atas caranya ke run dulu, terus display show member force atau stress diagram, lalu ke cell stress force atau force. Kan jadi seperti ini untuk M11. M11 itu untuk vertikal, M22 untuk horizontal. Kalau tidak salah, ntar di next slide-nya. Nah, ini M11 ini untuk vertikal ya, plat 2 arah.
dapat M11-nya 2,753 kN, MU-nya itu M11 kali bentang arah vertikal. Nah, ini bentang arah vertikal 7330, didapat MU-nya 10,269. Tipe plat satunya plat S1 arah vertikal yang sebagai berikut. Ini luas ruangan yang dipakai atau AS 11,71,2 mm, tinggi blok regangan A-nya 4,22, tinggi efektifnya 75, momen nominalnya 34,1148 kNm. Syaratnya MN lebih dari MU, sehingga ini kan 0,85 kali 34 34,1148 harus lebih dari MU. Ini udah oke, sehingga diperoleh tulangan plat area vertikal sebesar D10-250. Nah, untuk yang M22 ini untuk yang horizontal. Caranya sama seperti yang tadi. Ini juga tulangan langsung pakai hasil segini. Ini untuk regangan A-nya, ini untuk tinggi efektifnya, nominal sama seperti tadi, dan didapat D10-250. 250 itu jarak antar sengkangnya. Jadi jarak antara sengkangnya itu 250 mili. Ya. Nah, ini desain penulangan plat yang sudah kami hitung. Lanjutnya ke penyelidikan tanah. Nah, ini tanah yang data tanah yang kami dapatkan itu dari proyek Stadion Kediri yang berada di Kediri. Konsultan proyeknya Surya Jenar, pelaksananya PT PP Urban. Lingkup pekerjaannya tidak diketahui dan waktu pelaksanaan 3 Mei 2023. Penyelidikan tanah yang dilakukan untuk pembangunan gedung hotel melibatkan serangkaian kegiatan lapangan dan laboratorium yang bertujuan untuk memahami karakteristik tanah di lokasi proyek. Berikut adalah deskripsi umum mengenai penyelidikan tanah yang dilakukan. Meliputi sondir dan deep boring untuk mendapatkan sifat-sifat tanah. Lalu tanah asli dilakukan analisis di laboratorium guna mendapatkan parameter indeks proporsi dan engineering properties. Ini uji labnya, evaluasi data, penyelidikan tanah meliputi sondir 8 titik dan deep boring 3 titik. Nah, ini datanya, sondirnya, ini deep boring, ini uji labnya, ini NSPT sondir, analisa saringan, Atterbach limit, konsolidasi, dan triaksial. Nah, ini dina lokasi penyelidikan tanah. Nah, kami hanya memakai satu data tanah, ini borehole 1 di sini, karena bangunan kami tidak lebih luas dari maksud saya bangunan kami hanya, kalau digambar hanya seperti ini, tidak mencakup ke penyelidikan tanah yang lain ke sebelahnya, ke yang sini, yang sebelahnya. Jadi kami hanya memakai satu data tanah yang ini saja. Next. Nah, ini untuk kondisi tanahnya di Kediri Jawa Timur untuk 0 sampai 6 meter, lempung Kelanawan 6 meter sampai 14,5, masih lempung hingga pasir gravel 14,5 sampai 26,50, manung pasir lapisan ini versi very stiff warna coklat 26 sampai 30, lapisan lempung lawan mengandung pasir konsistensi hard coklat kehitaman, mengandung NSPT 31 sampai 38. Berdasarkan hasil sonde dan boring lapisan permukaan hingga kedalaman 6 meter merupakan soft to stiff layer. Lapisan ini terdeteksi merupakan lapisan tanah uruk yang terdiri dari tanah lempung, pasir, dan gravel. Pada kedalaman 6 meter hingga 26 meter, kondisi tanah merupakan stiff to very stiff layer. Lapisan tanah keras yang terdeteksi alat tes sondir pada kedalaman antara 1,4 sampai 19 meter hanya bersifat lensa yang tidak bisa ditembus oleh alat tes sondir. Nah, lapisan tanah keras atau hard yang bisa diandalkan sebagai bearing layer untuk tumpuan pondasi konstruksi berat dengan nilai NSPT lebih dari 30 mulai dijumpai pada kedalaman 26 hingga 30. Nah, kami ini pakai
80 NSPT-nya. Kemudian, nah ini bertemu pada 28 meter di kedalaman 28 meter dari elevasi existing. Sedangkan untuk konstruksi ringan seperti pos jaga, ini untuk yang buat stadion yang tadi, musola dan jenisnya 1 meter. Nah untuk ya, nah ini untuk stratigrafi tanah dan summary-nya. Ini indeks properties. Nah selanjutnya ada perancangan fondasi. Ini ada korelasi parameter. Soal korelasi digunakan untuk parameter. Nanti untuk koreksi N60-nya. Ini tabel tabel 4.2 dan sampai ke selanjutnya. Selanjutnya ini ada korelasi jenis tanah dan unit weight. Ini untuk granular soils-nya. Ada tipe-tipe tanahnya, gravel, well sampai ke asphalt, dan ini untuk kohesi soil. Nah ini juga standar vegetasinya NSPT-nya. Kalau misalnya 0-4 maka yang very loose. Nah kalau lebih dari 50 maka yang very dense. Ini untuk kohesi soilnya, ini N value-nya. Bentar. Saya lupa ini kalau tidak salah ini untuk lempung dan untuk pasir. Lupa yang mana yang lempung, mana yang pasir. Untuk memakai tabel kedua ini dan menentukan memakai jenis mana ininya. Oke, next. Ini untuk korelasi nilai N60 terhadap angle friction. Ini untuk N terhadap CU. Nah ini data tanah nih, sorry ini gambar salah input. Data tanahnya ini untuk grade 1. Ini nilai kedalaman 2 sampai 30. Untuk nilainya N-nya N60. Ini nilainya pada ujung jangka 18 dari data. Jenis tanahnya lempung kelanawan, CU-nya 120. Nah, CU ini dari tabel ini 120. 120 karena N-nya N kita kan 18. Nah, ini N kita 18 itu 15 sampai 30, tanahnya very stiff. Makanya kita ambil aja 100 sampai 200, kita ambil 120. Terus tebal lapisan 1, lempung kelanawan, nilainya rata-rata 7, N60 5,55, CU-nya 46,25. Nah, untuk lapisan 2-nya lempung kelanawan TS131. Di lapisan 3, tebal lapisan 3 6,5. Ini lanau kelembungan nih beda dari yang atas ya. Nah, ini dapat seluruh gesernya 31,33. Bentar. Nah, ini dari tabel juga nih, tabelnya ada di Excel, lupa dimasukin. Nah, selanjutnya sama kalau ini lempung kelanawan sama seperti yang lapisan 1, 2, 1 dan 2. Ini untuk parameter konsolidasinya 7. Tebal lapisan 1-nya 7. Jenis tanah lapisannya lempung. Nah, ini dari data lab CC dan Eno. MAT itu muka air tanah. Juga dari data. Sama seperti yang sebelumnya, data grade 2. Menghitungnya sama kayak tadi, grade B, C, dan D-nya sama. Seperti tadi. Lalu untuk perhitungan, kami menggunakan dua perhitungan. Yang pertama ada Meyerhof dan Fesick. Nanti untuk grade A-nya, untuk perhitungannya seperti ini. 0,5 bintang ini. Dapat KP-nya 44,115 kN. Next. Ini didukung friksi pada tanah lapisan 1. Diameter tiangnya 0,5, panjang tiangnya, nah ini 28 meter, tebal lapisan 11.
Dapat QS 561,113 KN. Ini lapisan 2, lapisan 3. Ini lapisan 4. Ini buat daya dukung ultimate dan global. QU sama dengan QP plus QS. QP-nya 424,115 ditambah 2223,6. Jadi 2647,72. Jika faktor safety-nya jika faktor safety-nya 3, maka QL-nya QU bagi faktor safety-nya didapat QL-nya 882,572. Nah, ini perhitungan tadi untuk kolom A-nya Merhoff, B-nya Basic, 3 Merhoff, D Basic. Ini didapat daya dukungnya seperti ini. Next ke file group. Datanya seperti ini, dimana langsung saja ke data seperti ini. Didapat QU group 1551,4. Beban kolom ini dari etaps 1321,6 KN. Ini tabel rekapnya didukung A1 sampai 6. Ini file group A, file group B, C, dan D. Nah, ini untuk konfigurasi tiang kelompoknya. Dan ini untuk yang basicnya rumusnya ini 1S 2S 2 QS. Untuk yang basic ini S1 nya, ini keterangannya tulis bahan. Ini S2 nya titik rumus diketahui faktor. Nah, ini maka S2 nya didapat 0,021 meter. Untuk S3 nya, nah sebentar, ini untuk S1 didapat 0,02249. Untuk S2 nya didapat mana S2 0,021. Nah, untuk S3 nya didapat 0,073, sehingga totalnya ditambahin S1 sampai S3 0,00895 meter atau 8,94547 mm. Untuk penurunan elastik tiang grup, ini rumusnya didapat hasilnya 11,315 sekian mm. Nah, ini untuk penurunan file grup konsolidasi. Ini dari data-data yang sebelumnya. Ini rumusnya dan didapat hasilnya ini 25,748 atau oke. Ini tabel rekap penurunannya sudah kami buat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.